Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channelnya aku. Gimana nih teman-teman kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan segala sesuatu yang sedang dijalankan semoga diberikan kemudahan. Amin. Seperti biasa ya teman-teman, aku mau share kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Untuk kali ini aku mau share tentang hari Idul Adha aku sebagai ibu rumah tangga ya. Alhamdulillah masih diberikan umur panjang sama Allah untuk bisa berjumpa lagi di hari raya Idul Adha di tahun ini. Oke, hari ini aku melaksanakan sholat Idul Adha itu di masjid dekat rumah aku ya teman-teman. Ini itu di Masjid Agung. Kemudian setelah itu ini melipir ke alun-alun Batang. Ini aku mau lihat hewan kurbannya. Alhamdulillah ada belasan ekor kambing dan ada 3 ekor sapi. Ini anak-anak dan jamaah yang tadi baru selesai sholat juga banyak yang lihat ya teman-teman, karena pengen tahu aja gitu hewan kurbannya itu ada berapa. Nah ini dia 3 ekor sapinya, lumayan besar-besar ya teman-teman, tapi agak ngeri sih takutnya kalau diseruduk gitu walaupun udah ditali gitu ya. Oke, setelah ini aku langsung pulang, sarapan dan beberes rumah ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah suami aku itu dapat daging kurban dulu, karena alhamdulillah tahun ini bisa kurban, makanya ini suami aku itu kayak dapat kakinya dulu gitu loh teman-teman. Nah langsung dibawa ke rumah orang tua aku buat disate bareng-bareng, karena kalau misalnya disate berdua di rumah itu takutnya malah kebanyakan gitu ya, dan nggak rahat gitu loh teman-teman, karena kita berdua itu sukanya kayak rame-rame biar kita ngumpul bareng, makan bareng gitu, jadi enak. Lagian juga hari-harinya kan kita cuma berdua aja di rumah, jadi mumpung ada hari spesial nih, hari lebaran Idul Adha, dan kemudian suami juga alhamdulillah dapat daging yang lumayan, makanya ini dibawa aja ke rumah orang tua biar disate bareng-bareng, ada keluarga dan tetangga terdekat. Nah ini suamiku dibantu sama tetanggaku ini motong-motongin si dagingnya ya teman-teman. Kemudian ada kakakku juga sama tetanggaku juga, ini juga lagi nusuk-nusukin dagingnya mau dibuat sate. Jadi kayak dikerjakan bareng-bareng gitu biar sama-sama kerja gitu ya. Oh iya, yang salvok sama daun pepaya itu katanya sih biar lebih empuk gitu ya, makanya dibungkus sama daun pepaya si daging kambingnya itu. Jadi nanti ketika dibakar itu tekstur dagingnya itu nggak terlalu alot teman-teman, jadi lumayan empuk. Kalau misalnya teman-teman ada nanas itu juga bisa dipakai nanas. Nah kebetulan ini tetanggaku juga lagi pergi buat beli nanas teman-teman. Nah ini jadinya ada yang terbungkus pakai daun pepaya, ada juga yang dilumurin sama si buah nanas, jadi nanti teksturnya itu jauh lebih lembut, lebih empuk gitu. Di sini aku cuma bantu-bantu sedikit aja sih, karena aku lebih ke kameramen gitu ya, aku ngevideoin dari segala arah gitu teman-teman. Kalian di hari lebaran Idul Adha ini ngapain aja nih? Atau kemana aja? Boleh share di kolom komentar ya. Nah ini alhamdulillah udah mau selesai untuk nusuk-nusukin dagingnya ya teman-teman, karena dikerjakan orang banyak sih ya, jadinya lumayan cepet gitu. Nah ini sambil yang perempuan nusukin dagingnya, ini yang laki-laki suami dan tetangga aku persiapan teman-teman buat bara apinya biar biar jadi gitu, biar langsung dibakar aja. Nah ini alhamdulillah itu dapat beberapa tusuk ya, lumayan, jadi bisa dimakan bareng-bareng lah gitu. Nah ini dia mulai persiapan, cuma pakai potongan kayu-kayu, kemudian pakai kertas aja teman-teman. Kemudian ini kayaknya itu disiram spiritus atau apa gitu ya, ketika dinyalain tuh apinya langsung slip jalan gitu loh, menakutkan sekali sebenarnya, karena takutnya itu kalau kena apinya gitu ya, tapi alhamdulillah sih aman-aman aja. Nah ini mulai dikasih arangnya, kemudian dikasih lembaran-lembaran kertas
atas gitu ya, biar cepet jadi. Sembari yang laki-laki itu buat bara apinya, ini di dalam rumah ibu aku lagi nyiapin buat sambal kecapnya ya teman-teman. Cuma pakai cabai setan berapa gitu, kemudian pakai rawit, kemudian pakai beberapa siung bawang merah. Nah gitu aja sih, kemudian dipotong-potong aja, dipotongnya juga sesuai selera ya teman-teman, mau besar-besar monggo, mau kecil-kecil juga nggak apa-apa, pokoknya disesuaikan sama selera teman-teman aja. Nanti setelah itu dikasih potongan tomat dan disiram pakai kecap. Nah ini di sebelah kakakku juga lagi buat kayak ramuan gitu ya teman-teman, buat olesan nanti dagingnya. Ini apa namanya, campuran kecap sama margarin aja sih, kemudian dicampurin jadi satu, diaduk-aduk aja seperti ini ya teman-teman. Nah nanti ini bisa dijadikan buat apa namanya, olesan ketika membakar si daging kambingnya, biar apa namanya, ada aroma-aroma yang masuk ke daging gitu. Nah ini setelah buat racikan bumbu yang tadi, ini kakakku juga mulai lagi potong-potong agar-agar dan buah lainnya. Ini mau buat sop buah teman-teman. Ini alhamdulillah tetangga aku itu ada apa namanya, ada bahan-bahannya untuk dibuat buah apa namanya, untuk dibuat sop buah gitu. Makanya ini dibawa ke rumah, kemudian dipotong-potong sama kakakku. Oke, ini dilanjut ya yang tim laki-lakinya, karena barangnya udah jadi, langsung aja ini dibakar-bakar aja si daging kambingnya. Nah gini ya teman-teman, mohon maaf kalau misalnya cara membakarnya itu beda atau gimana ya, karena ini tuh di kampung teman-teman. Jadi kalau misalnya di tempat aku ya, kalau bakar sate ya kayak gini, tapi ya ada juga yang kayak pakai alat gitu ya, pakai alat grill atau gimana gitu. Nah ini dilanjut lagi, kakak aku lagi nyampurin susu sama air gula, kemudian dicampur sirup dan dicampur dengan es batu, dibantu sama tetangga aku juga. Alhamdulillah nih teman-teman, dapat satu tempat penuh gitu ya, jadi nanti diminum bareng-barengnya kan juga enak gitu ya. Nah ini alhamdulillahirrahmanirrahim sudah jadi. Tadi juga aku waktu ke rumah orang tua juga udah buat es teman-teman, aku bawa es dari rumah. Aku cuma pakai Nutrijel kelapa muda, kemudian dicampur sama nata de coco, kemudian aku kasih sirup koko pandan, kemudian aku kasih es gitu sih, rasanya juga enak. Nah ini aku nyamperin sama suami aku buat ngasihin si penampan ya, kalau misalnya si satenya udah jadi biar ditaruh di situ. Alhamdulillah udah banyak yang jadi nih teman-teman. Nah tinggal nunggu beberapa kloter pembakaran lagi ya, habis itu bisa disantap bersama-sama. Kebetulan emang yang di rumah itu cuma bapak, suami sama tetangga aku ini, karena yang lainnya itu jadi panitia kurban di musola teman-teman. Jadi yang bakar-bakar ya cuma mereka bertiga gitu. Lah ini alhamdulillah udah siap. Kemudian itu ada tambahan lontong ya, kalau misalnya mau dimakan pakai lontong juga bisa. Sambalnya juga udah jadi, dan ini sudah mulai persiapan untuk makan ya teman-teman. Nah ini dia, alhamdulillah rahat banget, seneng banget rasanya bisa kumpul bareng kayak gini ya. Apalagi aku yang apa namanya, sehari-harinya itu cuma berdua sama suami, kemudian kalau misal suamiku pergi kerja, aku di rumah sendirian. Terus kalau misalnya ada hari-hari tertentu, ada apa namanya, sesuatu yang apa namanya ya kayak gini lah, itu senang banget teman-teman, karena bisa ngumpul. Dan alhamdulillah juga masih diberikan umur panjang buat kedua orang tua aku gitu ya, jadi masih bisa merasakan kebersamaan lengkap dengan kedua orang tuaku. Dan apa namanya, suamiku juga sering kayak ngasih tahu aku gitu, kalau misalnya ada waktu, ada kesempatan ya main ke rumah orang tua, karena apa namanya, intinya itu mumpung masih ada orang tua ya, di apa namanya, disamperin ke sana gitu ya. Pokoknya alhamdulillahirrahmanirrahim masih diberikan kesempatan buat kumpul-kumpul bareng keluarga, masih diberikan kesehatan, umur yang panjang gitu ya teman-teman. Karena sebenarnya rezeki yang luar biasa itu adalah
ketika kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu atau berkumpul dengan kedua orang tua kita, dan juga kita diberikan kesehatan oleh Allah. Oke, alhamdulillah kloter pertama itu udah selesai teman-teman, dagingnya udah habis, udah ludes kita makan. Tiba-tiba mertua dari kakakku itu datang bawa ikan. Nah, ini langsung aja dieksekusi sama bapakku sama tetangga aku, langsung dibakar. Ada beberapa ikan teman-teman. Nah, ini kloter kedua kita bakar ikan. Oke, ini dibakar-bakar aja sampai matang. Kemudian yang lainnya juga lagi siapin kayak sambelnya juga gitu teman-teman. Nah, ini alhamdulillah ikannya juga udah mateng. Nah, ini aku dibagi satu ikan yang lumayan gede, aku makan berdua bareng suami aku. Nah, ini orangnya agak sedikit ya, udah berkurang karena yang lainnya itu udah kenyang katanya teman-teman, karena makan tadi si sate kambing pakai lontong. Nah, ini tetangga aku juga bakar sate ayam teman-teman. Jadi alhamdulillah ada sate kambing, kemudian ada ikan bakar, kemudian ada sate ayam juga. Lah, ini alhamdulillah ada ibuku, ada bapakku, kakakku, keponakan, tetangga, jadi satu ngumpul di sini lagi nyicipin si ikan bakarnya. Katanya sih enak ya, karena kita itu lebih seneng kalau misalnya ikan kayak gini tuh dibakar teman-teman. Suami aku juga kalau misalnya dimasak atau cuma digoreng dia sama sekali nggak suka, tapi kalau misalnya dibakar kayak gini dia doyan dan habis banyak gitu, alhamdulillah ya. Nah, setelah ini selesai kemudian diberesin, kemudian dibersihin semua ya teman-teman. Nah, setelah diberesin dan dibersihin kemudian kita istirahat, dan sore harinya itu suami aku ngajakin keponakan dan kakak-kakakku sama ibuku itu buat jalan-jalan teman-teman. Nah, ini sore harinya kita jalan-jalan ke pantai. Sore ini itu pantainya lagi pasang teman-teman, jadi emang ombaknya agak besar gitu ya. Nah, di sini kita cuma ya sambil makan-makan lah, kemudian sambil mainan air buat yang anak-anaknya gitu ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu video aku kali ini. Terima kasih aku sampaikan buat teman-teman yang udah setia nontonin channel aku. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil ya teman-teman. Oke, cukup sampai di sini dulu video aku. Ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye bye.